rekan-rekan semuanya, pertemuan ketiga mata kuliah ekonometrika hari ini kita akan membahas konsep peluang. Nah, ya, membahas konsep peluang. Saya kira peluang ini sebenarnya ya kalau saya lihat dari profilnya kalian kemarin, profiling banyak dari IPA, tentunya ini adalah review saja, ya review dari konsep peluang waktu kalian SMA kemarin, ya. Nah, kita akan mengenal konsep dari peluang. Dia bahasan keduanya adalah kita berbicara terkait dengan distribusi peluang diskrit. Nah, ya, ada konsep peluang dan ada distribusi peluang diskrit, ya. Saya coba screen sharing. Ini, oke, RPS-nya ya. Nah, ini kita belajar konsep peluang dan distribusi peluang diskrit. Utamanya hari ini adalah terkait dengan ini ada di step selama 3 SKS ke depan, kemudian untuk literaturnya ada di chapter 4 dan chapter 5. Chapter 4 ini konsep peluang, chapter 5 ini peluang diskrit, ya. Nah, saya akan coba review sekilas pertemuan kita sebelumnya. Di pertemuan pertama kalian kenalan lah ya, apa itu statistika, kalian memahami apa itu statistika, ada jenis data di sana ya, skala data ya, cara pengumpulan data ya, dan yang mungkin salah satu cabang ilmu statistika itu kita di pertemuan pertama itu belajar terkait dengan distribusi frekuensi. Ya. Nah, dari distribusi frekuensi kalian akan mengetahui bahwa distribusi dari data ini ya seperti apa. Apakah distribusinya normal-normal saja seperti ini, apakah distribusinya begini atau distribusinya begini. Ini di pertemuan pertama. Kalian punya data, datanya numerik dan lain-lain, kalian bisa tuh, oh distribusi frekuensi saya seperti ini. Nah, bagaimana menentukan distribusi seperti ini atau tidak, kalian bisa menggunakan tabel frekuensi distribusi yang berbentuknya seperti ini. Misalkan tabel distribusi frekuensi untuk yang kelas ini, misalkan yang ada skalanya, misalnya seperti ini bentuknya. Oh, ini mirip histogram ya. Nanti ada lagi seperti ini, ini, seperti ini. Nah, kalau saya lihat ininya seperti itu, berarti saya kalau tarik garis, ya, konsepnya adalah kalau tarik garis berarti ini sebenarnya dia normal nih Pak. Ah, kan begini ya gambarnya. Kalaupun misalkan nanti ada bentuk yang lain bisa seperti ini. Itu adalah distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi itu apa sih? Kelihatannya dia hanya mengumpulkan ya, mengumpulkan frekuensinya ada berapa, di mana kita punya variabel X dan kita punya frekuensinya. Contohnya apa sih? Ya, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Suara Bapak ada suara kresek-kresek gitunya, Pak. Oke. Ada seperti bunyi tutut gitu, Pak. Tutut gitu, Pak. Sudah? Sekarang masih ada kresek-kreseknya atau tidak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Halo, cek. Masih ada kresek-kreseknya? Cek. Masih? Ini udah enggak. Sekarang sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Mungkin ada yang jualan kresek-kresek di ini saya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung ya. Bisa langsung komentar. Nah, apa sih itu distribusi frekuensi? Kalau dari segi tabel, distribusi frekuensi itu adalah kita punya variabel X. Misalkan variabel X itu apa? Nilai mahasiswa 519 mata kuliah ekonometrika. Ya.
kalian punya nilai nih, oh banyak nih, 29 orang, ya. Itu data mentah kalian. Kemudian saya jadikan distribusi frekuensi. Bagaimana cara frekuensi kemarin ya, kita tentukan batas bawah, batas atas, dan lain-lain, menjadi suatu selang, nanti frekuensi, oh misalkan yang nilainya D, kategori D ada 0, misalkan C ada 0, B ada 5, misalkan A ada 5, dan lain-lain, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah distribusi frekuensi. Kalau distribusi frekuensi ini kalian bikinkan seperti histogramnya, akanlah terlihat menjadi seperti ini. Ya, itu di bab pertama. Nah, di bab kedua, saya sebenarnya mengharapkan ini harus ada biasanya di setiap kalau kita penelitian ataupun KTTA, yaitu eksplorasi data, ya. Data kita tuh jenisnya apa sih? Ya, apakah numerik dan lain-lain ya. Kemudian deskripsi data kita itu apa ya. Kalau misalkan data kita bentuknya seperti ini, saya bisa menggunakan deskripsi yang lainnya. Metode contohnya mean, median, dan lain-lain ya, ukuran pemusatan dan ukuran keragaman di sini ya, kita belajar di situ. Nah, kemudian di sini juga kita belajar yang namanya box plot ya. Nah, box plot seperti ini. Bagaimana menentukan dia ada apa? Ada pencilan atau tidak. Nah, itu kita dari box plotnya bisa kelihatan. Box plot itu ya sama juga dia bahkan salah satunya adalah nanti berbentuk sebaran datanya seperti apa. Itu di kedua. Nah, di pertama dan kedua ini adalah pengenalan statistika dan lebih kepada statistika yang berbentuk dia adalah statistika deskriptif, yaitu menggambarkan deskripsi ya. Deskriptif nih bagian 1 2 ini. Nah, di bagian ketiga ini kita akan mulai belajar kepada nanti statistika inferensia. Inferensia ya. Pertama saya sudah sampaikan ini ya. Nah, statistika itu nanti ada 2, deskriptif yang menggambarkan, inferensia itu yang menarik keputusan, kesimpulan ya, atau keputusannya apa. Itu inferensia. Ekonometrika kalian akan lebih belajar nanti kepada inferensia di sini. Bagaimana misalkan apa namanya? Metode belajar misalkan mempengaruhi atau tidak terhadap nilai mahasiswa, misalkan itu akan ke inferensia ya, seperti itu. Nah, di belakang inferensia sebenarnya kita di sana adalah menghitung yang namanya konsep peluang ya. Di belakang inferensia itu ketika kalian akan memutuskan, oh ternyata ini keputusannya misalkan bahwa metode belajar akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa, atau misalkan asrama akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Nah, ketika kalian memutuskan itu, di belakangnya sebenarnya ada yang namanya konsep dari peluang ya. Hari inilah kita akan belajar konsep dari peluang itu di sini, dan kita akan belajar mengenai distribusi diskrit atau binomial ini. Oke, ini akan kita pelajari. Sebenarnya ya, distribusi itu banyak distribusi peluang tuh. Namun dalam distribusi peluang diskrit yang akan kita pelajari hari ini yaitu hanya 2, yaitu binomial dan Poisson. Bagaimana binomial ini ada di kehidupan kalian mungkin sehari-hari, dan Poisson. Binomial ini akan kalian pakai nanti di ekonometrika ketika datanya berbentuk 2 kategori saja. Apa tuh 2 kategori? Misalkan sukses atau gagal, ya, atau misalkan apalagi buruk atau jangan buruk, apa sih? Ya intinya hanya 2 kategori. Biasanya sukses atau gagal. Selesai. Itu binomial, ya. Nah kalau Poisson seperti apa? Dia bisa menggunakan pendekatan binomial, namun dengan syarat tertentu, misalkan ya. Oke, kita akan lihat hari ini terkait dengan konsep peluang dan distribusi peluang diskrit. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau dikomentari terlebih dahulu terkait dengan perkuliahan kita sebelumnya atau hari ini yang akan kita pelajari? Silakan. Atau masih bisa diikuti? Masih ya? Satu lagi yang belum masuk, tetap yang nomor urut 18 kah, Mbak Rina? Yang 18, yang Nelly udah masuk, Pak. Yang belum masuk baik. itu 28 masih. Coba dihubungi dulu ya, Pak. Oke, baik.
Oke, Mbak Nelly sudah masuk ya, 20. Mbak Nelly hadir? Sudah bisa Mbak Nelly? Hadir Pak, sudah Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Nelly. Saya selesaikan dulu sebentar. Mbak Nelly sudah hadir ya. Oke, baik. Tinggal satu lagi, Mas siapa nih? Mas Ricardo ya. Nah, silakan, sudah lebih dari 15 menit, namun saya akan tanyakan nanti ke yang bersangkutan apakah tetap akan ikut perkuliahan ataupun tidak. Kalaupun masuk, kalaupun tidak masuk berarti kita mengetahui ya, artinya Mas Ricardo sudah mengambil tanda kutip data untuk tidak masuknya ya, satu kali. Oke, pertemuan 3 ini terkait dengan distribusi peluang diskrit. Baik, Mas Firkalo, sudah hadir belum? Mas Carlo? Hadir Mas Carlo? Terdengar suara saya? Hadir. Hadir ya? Mana akan ikut perkuliahan atau seperti apa Mas Firkalo? Ya, Pak. Ikut hadir? Oh, ikut hadir ya. Oke, baik. Tetap ikut, artinya ikut hadir tetap ya Mas Carlo ya? Ya, Pak. Oke, baik. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, saya akan lanjutkan kembali ya. Hari ini kita adalah distribusi peluang konsep peluang dan distribusi peluang diskrit ya. Nah, terkait dengan peluang ini ya, sebenarnya dia adalah konsepnya untuk menarik suatu kesimpulan nantinya ya. Nah, ketika kita berbicara dalam preview ini adalah nanti ketika statistika inferensia ya. Statistika inferensia, maka peluang ini penting. Ya. Peluang ini penting. Nah, saya tanya kemarin ya, waktu kita belajar statistika deskriptif, ya, deskriptif itu apa sih statistika kemarin yang menggambarkan? Ada yang tabel, ada yang misalkan ukuran pemusatan, ya. Kalau pemusatan betul ya, yang min dan lain-lain, ada ukuran variansi, dan mungkin ada apa? Sebaran frekuensi, ya, sebaran frekuensi. Nah, ketika kalian belajar ini, apakah kalian belajar terkait dengan peluang di sana? Belum ya? Ya, ketika kalian menggunakan X bar, kalian belum berbicara di sana nanti ada peluang kan? Kalian hanya menggunakan namanya di sini nanti apa ukuran pemusatan dan ukuran varian itu adalah penduga titik. Hanya satu titik ya, penduga titik misalkan rata-ratanya berapa? Betul ya, seperti itu ya. Rata-ratanya berapa? Misalkan rata-rata X barnya berapa, S kuadratnya berapa ya, seperti itu. Nah, di sini hanya penduga titik kan, artinya hanya satu titik ya. Ya, satu titik, dan kita belum bisa membuktikan, ya kalau di statistik itu, belum membuktikan benar atau tidak, nanti rata-rata ini misalnya rata-rata kelas 19 mata kuliah ekonometrikanya itu 85. Nah, saya belum bisa membuktikan ke sana, saya hanya baru mendeskriptifkan bahwa rata-ratanya misalkan 85. Penduga titik selesai di sana. Itulah yang namanya deskriptif ya, menggambarkan selesai di sana, tapi saya tidak bisa membuktikan benar atau tidak asumsi atau hipotesis saya. Ini hipotesis awal saya bahwa kelas 5-19 ini rata-ratanya adalah 85. Nah, saya belum bisa membuktikan di sana. Saya hanya menyatakan bahwa rata-ratanya 85. Ya, itu. Nah, ketika saya membuktikan hipotesis awal saya, maka saya lari kepada statistika inferensia. Di sanalah hadir yang namanya konsep peluang.
Ya, statistika inferensia ini akan membuktikan hipotesis awal saya apa? Hipotesis dugaan, ya. Misalkan dugaan saya awal ini adalah bahwa rata-rata nilai, misalkan saya mu ya, nilai rata-rata kelas 519 ini terkait dengan mata ekonominya adalah 87. Ini hipotesis saya. Ya. Ketika saya dapatkan X bar-nya misalkan di sini, X bar misalkan saya dapat nih 86,3 misalkan ya. Nah, apakah saya sudah bisa menjawab bahwa hipotesis saya benar? Misalkan M-nya 87 atau misalkan mu-nya bukan 87 ya, kalau di statistik kalau di hipotesis misalkan saya ingin membuktikan apakah benar atau tidak ya bahwa rata-rata nilai ekonometrika kelas 2 atau nilai ekonometrika 87 atau bukan 87. Nah, kemudian saya ambil sampel ya. Kan kelas 5 D3 akuntansi itu tadi ada 40-an kelas ya. Saya ngambil sampel misalkan kelas 519. Ternyata rata-rata kelas 519 ini adalah 86,3. Nah, apakah saya bisa menarik kesimpulan bahwa seluruh populasi mahasiswa semester 5 yang mengambil mata kuliah ekonometrika ini nilainya 87. Nah, saya belum. Karena di sini baru satu titik ya, dan saya belum bisa membuktikan. Nah, kalau mau membuktikan, saya menggunakan inferensia ini dengan menggunakan konsep peluang. Ya, konsep peluang ini dicirikan sebenarnya kalau dalam statistik itu nanti ada alfa, ya, tingkat kesalahan, ya. Kemudian ada tingkat kepercayaan 1 min alfa misalkan 95%. Umumnya 95%. Ini seperti yang sudah saya sampaikan waktu di pertemuan pertama, masih ingat nggak dulu ada yang nanyakan misalkan apa polling dari partai politik ya waktu itu. Nah, itu adalah sudah menjadi penduga selang. Sekian sampai sekilang itu pasti ada peluangnya. Oke. Nah, disinilah pentingnya yang namanya konsep peluang. Kalian belajar peluang di sini. Nah, namun sekali lagi statistika nanti dipermudah tentunya ya. Nah, peluang ini nggak bagaimana sih Pak? Apakah saya harus bisa menghitungnya? Ya kalau kalian belajar di ilmu statistiknya, nah suatu saat misalkan kalian masuk ke S1 statistik atau S2 statistik, kalian pasti menurunkan rumus ini. Ya, nanti kalian belajar namanya kalau menurunkan rumus semuanya ada. Konsepnya kalian pasti. Nah, kalian cukup misalnya memahami konsep peluang tanpa harus menurunkan rumusnya dari mana ya begitu. Nah, kita akan lihat konsep peluangnya, kenapa dia memerlukan peluang. Nah, ini adalah kenapa sih kita memerlukan peluang di sini ya, karena terkait dengan statistika inferensia ya utamanya. Oke. Itu satu. Nah, 31 udah nih ya selesai ya. Kemudian misalnya kita akan belajar ketiga dua ini. Nah, basic konsep dari probability. Apa sih sebenarnya probability ini? Probabilitas ya, peluang ya. Ada yang tahu nilai probabilitas ini kira-kira dari berapa sampai berapa? Sampai 1, Pak. Sampai 1. Oke, 0 sampai 1 ya. Baik, kita lihat ya, kita pastikan dulu. Sekarang yang kedua ya, saya bahas di sini. Basic konsep probability. Probability itu biasanya dinotasikan dengan P. Ini peluang ya. Nilainya probability itu adalah dari 0 kurang dari sama dengan P tadi ya, kurang dari sama dengan 1. Oke, itu ya tadi ya pertanyaannya. Kemudian sekarang saya ingin menanyakan 0 ini artinya apa ya? 1 ini artinya apa? 0 ini artinya apa? Tidak terjadi, Pak. Tidak terjadi. Jadi 0 ini sudah tidak mungkin terjadi, tidak terjadi ya, ini tidak terjadi. Kalau yang 1 ini Pasti. terjadi. Pasti terjadi. Kalau saya tanyakan sekarang. Nah, saya tadi ngelihat kalian sudah menyelesaikan tugasnya semua ya. Nah, kalau saya tanyakan sekarang, peluang Bagres menyelesaikan tugas ekonometrika pertemuan kedua itu berapa? Satu ya, karena sudah terjadi. Ya, 1 karena sudah terjadi. Kalau misalkan saya tanyakan peluang Bagres
menyelesaikan tugas ekonometrik pertemuan ketiga, ya harus dihitung, ya karena belum terjadi itu peluangnya. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar peluang itu dia di antara 0 dan 1. 0 itu sudah tidak mungkin terjadi, 1 itu pasti mutlak terjadi. Oke, itu adalah peluang dan konsep peluang 0 sampai 1. Oke. Kemudian ya, dalam peluang ini kalau saya contohkan lagi, misalkan saya punya kejadian A, ya kan? Kejadian A ya, kalian mungkin nanti definisi misalkan kejadian A ini apa? Lemparan dadu lah ya. Lemparan dadu itu berapa sih? Segi 6 ya, lemparan dadu ya. Dadu nih. Itu ya, lemparan dadu. Nah, lemparan dadu. Nah, kemudian dari lemparan dadu ini saya ingin lihat peluang A, misalkan dadu ada kan, misalkan X nih, nilainya keluar ya, variabelnya keluar nanti berapa, kemudian peluang X-nya berapa. Ini lemparan sebuah dadu nih. Sebuah dadu ya, kita lempar dulu sebuah dadu, satu buah dadu satu kali dilempar nih. N-nya satu kali. Saya sebutkan N-nya satu kali ya, lemparannya satu kali. Peluang dadu itu angkanya 1 sampai berapa? Sampai 6, Pak. Sampai 6, Oke, Pak. berarti kemungkinan besar yang akan keluar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tuh, ini ya yang akan keluar kemungkinan besar. Kemudian setelah ini keluar, berapa sih peluang angka 1 keluar? Kalian nih, dadu nih, set, saya lempar ya, satu kali, lempar satu kali. Berapa peluang angka 1 keluar? 1/6, Pak. Oke, 1/6 ya. Angka 2 sama ya, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 kan. Totalnya berapa? 1 ya. Totalnya 1 ya. Ini peluang nih totalnya 1. Ya. Total peluang berarti 1. Nah, kita sudah punya lagi tuh ya, basic konsepnya. Nilai peluang tuh ini, total peluang itu adalah 1. Oke, 2 itu. Nah, ini sekarang saya tanya, 1/6 kalian kan mudah ya, gampang maksudnya nyarinya dari mana sih? Oh, 1 ini kemungkinan besar 1 angka keluar dan ada 6 ya kemungkinan ini ya. 6. Nah, kalau kalian belajar waktu SMA ya ketika lempar satu buah dadu itu kalian pasti mengenal dulu yang namanya sample space, SS. Sample space-nya berapa pelemparan sebuah dadu yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sebut apa dulu kalau SMA? Himpunan ya. Himpunan ya. Kita punya himpunan 1, 2, 3, 4, 5 sampel space-nya. Sehingga kalau saya melempar satu buah dadu keluar angka 1, berarti angka 1 dibagi ya 6, selesai ya. Nah, kalau saya lempar 2 buah dadu ya. Ini 1 buah dadu 1 kali. Kalau saya lempar 2 buah dadu 1 kali, kira-kira sampel space-nya berapa? 6 kuadrat, Pak. 6 kuadrat 36 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan sebenarnya kalau kalian kalau mudahnya kalian kan pasti seperti ini ya kalau 2 buah dadu ya. 2 buah dadu ya. 2 buah dadu 1 kali kan nanti sampel space-nya seperti ini. Ada 1,1, betul? Ada 1,2 sampai 1,6 dan terus sampai 6,1 sampai 6,6 ya. Nah, tadi ada berapa? Ada 36. Ya. Nah, sekarang kalau 3 buah dadu, berapa? Banyak, Pak. Nah, kan gitu kan. Jawabannya banyak ya. 4 buah dadu, banyak, Pak. 5 buah dadu, banyak, Pak. Nah, sekarang saya tanyakan, bagaimana kalau saya lempar 5 buah dadu saja deh. 5 buah dadu 1 kali, berapa SS-nya? Sekarang, kemudian bisa nggak saya menentukan SS-nya dalam bentuk himpunan seperti ini? Bisa saja, namun sekarang ini waktunya kalian kalau kalian ujian habis tentunya waktunya ya mencari SS di situ ya. Itu. Nah, kita akan belajar ya bagaimana menentukan SS ini jika banyak sebenarnya. Kalau 1 tadi kira-kira kalian mudah ya. 1 buah dadu kemudian saya lempar sampel space-nya 1 sampai 6 udah. Nah, contoh lagi nih, contoh lagi ya. Misalkan dari 3 kelahiran nih. 3 kali kelahiran ya, kemungkinan besar sampel space-nya apa? 3 buah kelahiran ya.
Berarti kan bisa laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Betul gitu ya? Kemudian apa lagi? Ada laki, perempuan, perempuan, betul? Perempuan, laki, perempuan. Apa lagi? Perempuan, perempuan, laki, perempuan, perempuan, perempuan ya. Nah, kan paling tidak seperti itu. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan konsep peluang. Sehingga kalau misalkan ditanyakan berapa sih peluang ya seseorang itu mendapatkan misalkan ya 2 orang laki-laki dalam 3 kelahirannya. Kita hitung 2 orang laki-laki dalam 3 kelahiran. Berarti kalau 2 orang laki-laki kalian cari yang 2 laki-laki saja kan? Mana nih? 1, 2, 3. 3 ya, berarti 3/8. Ya kan? Seperti itu ya, gampang konsepnya ya, mudahnya 3/8. Ini dalam tahapan bahwa kalian sangat mudah menentukan sampel space. Kalian sangat mudah menentukan sampel space dan lain-lain ya. Atau misalkan ditanyakan lagi, berapa peluang seseorang mendapatkan minimal 1 orang laki-laki ya, minimal 1 orang laki-laki dalam 3 kelahiran. Ya, kalian bisa ngitung satu-satu, ini 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, dijumlahkan kan bisa seperti itu ya. Minimal minimal 1 orang laki-laki itu kan bisa di sini ya. Bisa ini, ini. Jadi saya 1/8, terus tambahkan, ujungnya ada 7/8 kan? Karena ada 7 ya. Bisa seperti itu. Atau kalian pakai namanya seperti ini. Peluang yang tidak ada laki-laki adalah ini, 1/8. Sehingga peluang minimal misalnya 1 orang laki-laki, berarti peluang itu tadi jumlahnya berapa? 1 ya. Peluang tadi jumlahnya 1. Berarti peluang minimal 1 orang laki-laki itu adalah 1 dikurangi 1/8. Sama dengan 7/8. Inilah yang disebut dengan komplement. Ya, kita akan belajar namanya komplement. Jadi kalau peluang A misalkan tadi ya sekian ya, maka peluang A komplement biasanya disebut yaitu 1 min peluang A. Oke, ini adalah konsepnya ya. Konsep dari probability itu nilainya 0 sampai 1, 0 itu tidak mungkin, 1 itu mutlak sudah terjadi, jumlah dari probability 1. Ketika jumlah probability 1, maka ada A komplement yaitu 1 min ini ya. 1 min setelahnya ya. Cara menghitung probability umumnya ada 3 yaitu menggunakan relatif yang tadi seperti ini nanti ya. Relatif tinggal kita punya sampel space-nya berapa, kejadian kita berapa dibagikan saja ya dan lain-lain. Oke, itu adalah basic konsep dari probability-nya. Sebelum saya ke additional rule dan multiplication rule dari probability, di sini ada yang ditanyakan atau yang dikomentari, silakan. Sampai di sini dulu, saya udah 31 dan 32. Ada yang tanyakan? Masih cukup bisa dipahami, masih cukup jelas? Masih ya? Baik, saya lanjut ya. Oke. Nah, reviewnya bahwa ini adalah terkait dengan nantinya adalah inferential statistik. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa probabilitas ini adalah back office-nya lah. Kalau kalian kenal sesuatu itu back office-nya ya, dia yang bekerja di belakang layarnya adalah namanya ada probabilitas ya. Sebelum kita nanti menyatakan bahwa keputusannya apa, ya. Kemudian basic konsepnya ya ini
basic konsep dari probability, kalian akan mengenal namanya nanti event, ya. Event ini apa sih? Tadi kalau dari contoh yang tadi saya sampaikan, ya, dia adalah result dari suatu prosedur. Kalau prosedur itu tadi saya sampaikan, misalkan satu buah dadu dilempar satu kali, kemudian event ini saya tanyakan berapa sih muncul angka genap, ini genap ya, maka dia akan muncul berapa? 2, 4, 6. Itu event ya, kumpulan outcomes-nya ya. Atau kalau tidak seperti itu, contohnya lagi adalah misalkan kalau ini satu kali ya, satu kali kemudian ditanyakan yang genap maka ini, atau kalau misalkan dilempar 2 kali ya, maka event ini adalah seperti ini. Nanti bisa kalau 2 kali itu adalah bisa 1, 1 atau 1, 2 dan 2, 1. Ini adalah event. Ya. Kemudian simple event-nya di mana? Simple event itu adalah salah satunya. Ya, bisa ini yang keluar, bisa ini, atau bisa ini ya. Itu simple event-nya. Nah, kemudian sample space yang mana? Nah, ini sample space ini agak ribet, bukan ribet ya. Kalau misalkan kita punya satu buah dadu dan satu kali dilempar, kalian menentukan sample space gampang ya. Sample space. Saya tinggal gabungkan aja kan. Mirip himpunan ya. Apa sih? Itu kan. Kami biasanya menyebutnya adalah finite atau infinite sample space itu. Ya, maksudnya finite itu ya dia memang bisa di-listkan ya, listkan seperti itu. Kalau misalkan kalau kalian dulu mengenal diagram pohon ya dipakai diagram pohon bisa misalkan seperti itu, atau pakai ini langsung itu udah sample space. Atau caranya lagi nanti kalian akan menggunakan yang namanya hukum dari misalkan ya permutasi dan kombinasi. Atau bisa menggunakan ini. Ya. Apa sih bedanya permutasi dan kombinasi? Ada yang tahu? Ya, nanti beda utamanya sebenarnya permutasi terkait dengan apakah ABC sama dengan CBA? Nih, bedanya permutasi sama kombinasi itu ada di sini. Apakah ABC sama dengan CBA? Apakah wakil presidennya misalkan presidennya Pak Jokowi, wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin dengan presidennya Pak Ma'ruf Amin dan wakilnya Pak Jokowi sama? Ya, di sana konsep permutasi dan kombinasi. Artinya ada suatu urutan yang diperhatikan. Ya, permutasi ini ya memperhatikan urutan. Contohnya tadi ya, presidennya Pak Jokowi, wakil presidennya adalah Pak Ma'ruf Amin. Akan berbeda jika dia urutannya misalkan presidennya Pak Ma'ruf, wakil presidennya Pak Jokowi. Nah, jadi ABC tidak sama dengan CBA. Itu permutasi. Tapi kalau kombinasi ABC ya sama dengan CBA, mana saja saya boleh silahkan gitu kan. Itu terkait dengan permutasi. Jadi bisa menggunakan itu. Jadi dalam konsepnya ya ada event, simple event dan ada sample space. Nah, Nasi dari probability itu adalah P. Ini ada spesifik event. Misalkan A, kejadian A. A ini apa? Sekali lagi, A ini sama seperti waktu saya ceritakan ketika kemarin, ketika saya X. X ini apa? Silakan ya, kalian menyebutkan X ini apa. Namun X itu kan definisikan terlebih dahulu. Apa X ini? Ya, X ini apa kalian ininya? Silakan. Kalau di dalam suatu ekonometrika apapun nanti statistika, ekonometrika lah lebih jauh, kalian mau menggunakan simbol apapun silakan. Namun tentu didefinisikan ya itu. Akan tetapi ya yang paling umum itu adalah X, Y itu saja ya. Nah, kalau di sini kalau di peluang kalian menggunakan ABC, maka peluang A misalkan apa, peluang B apa, itu adalah terkait dengan apa namanya? Notasinya. Ini bagaimana menghitung sebuah peluang ya. Ini akan ada relativitas ya sama ya. Berapa kali kejadian A terjadi? Nah, misalkan tadi berapa kali kejadian A melempar sebuah dadu gitu kan. Kemudian berapa kali dia di-repeat?
diulangi. Misalkan tadi sebuah dadu, jangan sebuah dadu, nggak apa sebuah dadu dilempar 5 kali, ya. Relatif berarti nanti peluang A-nya adalah 2/3/5. Ya, itu menggunakan relatif frekuensi, ya. Relatif, kalau relatif kan berarti dibagi dengan berapa kali dia dilakukan, itu kalau relatif, ya. Ada satu lagi, ya, dia menggunakan klasikal. Nah, ini klasikal itu yang misalkan kalau saya 1 kali, sampel space-nya berapa? Misalkan 1 terjadi, sampel space-nya 6, berarti 1/6, gitu kan. Itu ada klasikal, biasanya menggunakan itu, atau menggunakan relatif. Ada satu lagi, ini subjektivitas probability. Nah, kalau subjektivitas probability itu misalkan seperti ini nih contohnya ya. Misalkan Mbak Dini misalkan ahli dalam transportasi. Misalkan Mbak Dini adalah dalam transportasi. Kemudian sebagai masnya Mbak Dinda misalkan. Izin Pak, mic-nya kayak tadi lagi Pak. Oke, Suara halo dip-dip. cek. Oke, masih cukup jelas atau tidak? Sekarang? Sekarang udah mendingan. Oke, misalkan ya, Mbak Dinda adalah seorang, oke, Mbak Dinda saya tanya sebagai saya mahasiswa atau dosen, saya melakukan penelitian. Mbak Dinda, kira-kira menurut Mbak Dinda yang seorang ahli transportasi, ya, ketika transportasi umum ini diperbanyak, ya, apakah akan berkurang? Mana ya? Mohon maaf Pak, kami kurang terdengar karena mikrofon Bapak noise-nya lumayan keras Pak. Oke, ada noise-nya betul? Masih? Iya, Pak. Masih? Ya. Oke, masih? Cek, halo? Masih ini? Masih ada noise-nya, gangguannya atau cukup? Sekarang sih enggak Pak, tapi ntar biasanya waktu mulai ngomong panjang lagi muncul lagi Pak. Oke, apakah baterainya habis? Oke, harusnya sih belum habis, belum ada ini. Indikatornya masih baterainya masih utuh. Masih cukup? Oke, saya sambil gini lagi deh. Oke, terdengar atau tidak suaranya sekarang? Terdengar. Oke, baik ya. Misalkan tadi saya tanya, kalau ini kan subjektif nih ya, saya mencari ketika saya ingin melihat peluang ataupun kejadian kemacetan di ibu kota, ya, saya tanya ke ahli transportasi, misalkan Mbak Dinda, misalkan. Mbak Dinda, apakah kalau saya perbanyak transportasi umum dan dia misalkan bagus, transportasinya terintegrasi, kira-kira ya berapa sih peluang kemacetan ini akan teratasi? Ya, kira-kira kalau menurut Mbak Dinda berapa? Peluangnya bisa nggak teratasi? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itulah yang disebut subjektivitas probabilitas ya. Kepada siapa orang yang dikira-kira knowledge-nya ada. Contohnya waktu itu saya di tempat lama, saya mengundang misalkan Pak Benny Momoto, ya, ahli terorisme, Pak Faisal Basri, ahli ekonomi makro, misalkan. Itu saya menanyakan, bagaimana sih menurut Bapak, bagaimana menurut Bapak? Itu adalah biasanya kalian mengenal mungkin FGD ya. Nah, FGD ya disitulah ada subjektivitas probabilitas, ada subjektivitas dalam mengambil sampel juga. Saya akan mencari yang ahli. Oke, ini ahli ini sini. Itu subjektivitas. Ya. Ketika saya tidak punya data tentunya, kalau saya punya data saya pakai yang lain. Karena biasanya menggunakan ini harganya relatif mahal tentunya ya. Nah, itu ya, saya harus mendatangkan sesuatu yang oke, contohnya itu. Saya lanjut. Nah, limit dari probability ini adalah antara 0 dan 1. 0 ini adalah impossible terjadi. Jadi kalau saya misalkan ya, peluang di kelas ini yang mendapatkan nilai mata kuliah ekonometrika 101? 0 ya. Gitu. Atau peluang yang mendapatkan 0? 0 juga.
Kalau dia mengerjakan tidak mungkin 0 tentunya. Apa yang tidak mengerjakan itu sudah pasti ada nilai. Tidak mungkin 0. Ya, kalau saya ya, kalau saya nggak tahu kalau dosen lainnya. Kalau saya tidak mungkin 0 ya. Kemudian satu contohnya tadi, dia udah certain, udah yakin, udah pasti terjadi ya. Nah, selainnya ada likely, kemungkinan besar ya, dan kemungkinan kecil dia tidak terjadi. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya complementary event. Nah, kalau tadi saya sebutkan, misalkan A ini adalah kejadian sukses, maka A komplement adalah kejadian tidak sukses, ya, kebalikannya, ya. Itu adalah complementary event. Gampang kan? Rumusnya adalah 1 min saja, ya. Kalau di complementary saya contohkan seperti ini. Ya. Kalau PA peluang kejadian A misalkan 0,7, maka peluang bukan A bisa 0,3. Ya, seperti itu. Bukannya apa? Bukan A ini bisa B sampai Z. B sampai Z. Pokoknya bukan A, bisa B sampai Z adalah 0,3. Gitu. Ini seperti ini karena nanti ketika kalian berhubungan dengan kenyataan ini sangat banyak digunakan contohnya. Contohnya ya. Kalian sebagai pengusaha di bidang eksplorasi minyak misalkan, ya. Kemudian kalian melakukan minyak 10 kali nih eksplorasi di 10 tempat. Kalian akan sukses mendapatkan misalkan tadi minyak yang bagus itu berapa sih uang ini? Ya, nah itu bisa misalkan apakah kalian harus misalkan ya, semuanya di ini dulu, saya eksplorasi dulu ya untuk mendapatkan ini ya, atau misalkan saya cukup melihat misalkan yang gagalnya mana, kemudian saya dikurangi. Itu contohnya kita akan perjelas ini nanti mungkin di kasus realnya ya. Namun ini akan terjadi seperti ini ya. Oke, saya lanjut. Mohon maaf, saya boleh ini dulu. Enak nih rekan-rekan. Ini pengalaman saya. Ini contohnya ada yang mau konsultasi proposal disertasi kepada saya karena saya jujur ya saya melakukan belajar statistika ini sangat nyaman bagi saya. Kenapa? Ketika kalian memahami statistika paling tidak kalian itu sudah bisa misalkan membantu orang lain untuk menentukan melakukan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi ya. Ini contohnya ya saya sangat senang ya karena bagi saya berbagi ilmu itu tidak akan mengurangi ilmu ya sekali itu. Oke, ini complementary event. Nah, itu sampai situ sudah. Sekarang bagian 3 adalah additional rule. Apa sih additional rule? Nah, additional rule ini adalah dicontohkan dengan yang namanya OR. Ya, kalau kalian nanti mengenal peluang A atau B, nah kan biasanya gitu ya, peluang A atau B, atau itu biasanya kalau dalam matematika ada yang mau siapa? Begini atau begini? Yang bentuknya atau ke atas, Pak. Ini ya, nah ya, terima kasih masih pada luar biasa. Tentunya saya tidak effortnya sedikit aja karena kalian juga masih fresh ya, mudah-mudahan. Ini atau ya, peluang A atau B. Nah, ketika peluang atau B, A atau B ini gimana sih? Gampang ya. Peluang A atau B ini, maka kalian ada menggunakan OR. Ya, tandanya itu adalah OR. Maka konsepnya dia akan menjadi additional, yaitu penambahan. Yaitu apa penambahan itu? Peluang A ditambah peluang B. Betul seperti ini atau ada yang kurang? Mbak Silvi udah geleng, berarti ada yang kurang atau seperti apa Mbak Silvi ini rumusnya peluang A ditambah peluang B atau ada yang kurang lagi? Ada yang kurang rumusnya? Betul sepertinya, Pak. Betul ya. Oke, saya akan contohkan. Kalian masih mengenal diagram Venn waktu SMA lah ya. Diagram Venn seperti ini ya. Ini himpunan A misalkan. Ini himpunan B. Kejadian A dan B lah. Terus ada satu lagi. A, B.
Nah, yang A plus B ini kira-kira merujuk ke yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Saya sambil minum ya. Kira gambar 1 atau 2? Gambar 1. Gambar 1. Satu, Pak. 1 ya. Ini terima kasih. Nah, artinya berarti sebenarnya ada rumus yang masih belum selesai nih. Yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang apa? Yang ini apa nih? Yang tengah-tengah ini kira-kira? A dan B. A dan B ya. Nah, jadi kalian adalah nanti ketika, additional itu apa? Boleh kalian hafalkan, tapi saya sih tidak menyarankan dihafalkan sekali lagi. Kalau beda ya, silakan. Konsepnya adalah tipenya ada orang yang memang senang menghafal, ada orang yang tidak. Saya sendiri tidak menghafal tentunya, tetapi saya lebih kepada konsep ya. Silakan. Artinya memudahkan kalian saja. Namun saya akan memberikan konsepnya yang mudah-mudahan kalian bisa pahami tentunya ya sampai kapanpun ya tidak menghafal. Sebenarnya kalau ada additional atau kalian bayangkan ada suatu fan seperti ini ya, maka kalau diagram fan-nya ini disebut apa nih? Saling lepas ya. Ya, saling lepas. Ya, saling lepas atau disebutnya apa? Independen. Independen. Kalau di sini tidak saling lepas atau disebutnya disjoin ya. Ini join lah. Ini ini join, ini disjoin ya. Ini dependent ya, saling ada arsiran ya, ini disjoin. Nah, seperti itu. Nah, kalau A atau B, kalau kalian konsepnya menggunakan yang nomor 2 ini, bahwa rumusnya ada seperti ini. PA ini tambah PB dikurangi PA dan B. Selesai. Itu adalah atau ya. Ingat ya. Jadi kalau kalian menggunakan PA dan B, ya menggunakan ini. Kemudian jika ditanya misalkan, buktikan bahwa dua kejadian ini saling bebas. Bagaimana caranya? Misalkan ada kejadian nih, A dan B. Kalian sudah membuktikan apakah kejadian A dan B ini saling bebas? Kira-kira bagaimana caranya? Ya. Ya, kalau kalian ada datanya, ada data tuh misalkan seperti ini. Oh, kejadian A adalah lahir laki-laki, kejadian B lahir perempuan. Ya sudah, ini pasti saling bebas. Pasti ini A laki-laki, B perempuan. Tidak mungkin ada yang di sini. Ya, tengah-tengah. Ya. Tuh, ya. Kalau saling melepas, kalau datanya seperti itu. Tapi kalau datanya bentuknya angka-angka dan peluang, saya tidak tahu nih apa. Maka kalian harus membuktikan yang ini. Kalau PA dan B ini sama dengan 0, ya, maka di sini PA atau B akan sama dengan PA plus PB. Ya, kalian buktikannya di sini. Ya, buktikannya kalian di sini. Ya, buktikannya ini. PA atau B akan sama dengan PA plus B. Atau buktinya adalah ini. PA dan B adalah 0. Ya. Nah, kalau PA dan B 0 berarti dia lepas atau bebas. Oke, itu ada key konsep dari additional rule. Ya. Kemudian lagi nih. Udah. Ngeheng kah? Oh, sorry. Nah, ini notasi dari apa? OR ya. Nah, kalau OR itu ini ya, sama ya. OR peluang pertama dan peluang kedua. Ini additional rumusnya ya, A dan B plus min PA dan B ya. Nah, kemudian ini additional rule ya, gampang ya. Dia hanya adding, menambahkan, menjumlahkan setiap peluang dari outcome yang keluar ya terjadi. Oke. Nah, ini terkait dengan disjoin dan nah ini
ini disjoin tentunya terpisah. Kalau ini not disjoin ya. Tadi berarti ini apa? Not disjoin ya. Nah, kalau ini kan disjoin nih ya, terpisah, lepas ya. Nah, ini adalah not disjoin. Maka di sini gampang ya. Peluang A ini akan 1 min peluang B karena total areanya 1 ya. Ini adalah terkait dengan disjoin dan not disjoin. Sama ya konsepnya di sini. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ada complementary event. Nah, complementary event itu yang tadi ada yang menyebutkan seperti ini. Nah, ada yang menyebutkan biasanya A komplement atau A tanda ini ya, itu disjoin. Kalau disjoin ya tadi ya konsepnya bahwa ini adalah komplemennya. Ya, karena tidak mungkin ya atau impossible untuk event ini adalah terjadi bersamaan, maka ada yang namanya komplement. Jika misalkan pulang sukses, maka ada kebalikannya, gagal ya. Ada peluang misalkan nilainya A, ada peluang yang selainnya nilainya A ya, itu adalah complementary event. Saya lanjut. Kalau ada yang tanyakan, tentu silakan ya, bisa disampaikan saja. Jangan nunggu saya selesai ya, saya sambil menyampaikan tentunya. Nah, ini rule of thumb-nya ya, karena jumlah peluang ini 1 ya, jumlah peluang ini 1 ya, maka ini 1, maka kalian tinggal bolak-balik saja. Peluang A sama dengan 1 min peluang A komplement. Peluang A komplement 1 min peluang A ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Cukup ya? Oke, lanjut. Saya lanjut ya. Oke, ini kita sudah belajar formal additional rule, intuitive disjoin, sama complementary event. Oke, ini multiplication rule. Bedanya apa sih sama additional rule? Kalau multiplication rule itu adalah perkalian. Add. Ya, kita mengenal namanya add atau n. Add apa namanya n di sini ya. Nah, ini n dan ya. Maka dia adalah kayak tadi ya, peluang A dan B ya. Kali ya, yaitu peluang A, nah, ya, rumusnya nih ya, peluang A dan B, ini ya tulisnya, maka akan sama dengan apa? Perkara dia perkalian ya, peluang A dikali peluang B. Betul seperti ini? Ya? Betul, Pak. Betul ya? Oke, betul ya Mas Rahman. Ada lagi ya komentar yang lain? Betul tadi seperti ini? Mas Sir? Mas Ramadan mungkin? Mas Hasto ada? Mas ini betul. Dikali A lagi, Pak. Oh, dikali A lagi. Oke, ada yang bilang dikali A lagi ya. Dikali A sini? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Mas Priyono mungkin? Atau penggemar Chelsea, Mas Krio? Nanti gabung lah, saya menggunakan jaket MU ya. Enggak lah ya. Oke, Mas Priyo, ada? Mas Krio? Sepertinya sudah benar, Pak. Sudah benar. Oke, baik, kita akan pelajari ya. Nah, ketika dia menggunakan dan, kalian harus pastikan bahwa ya kejadian ini adalah tidak kejadian kedua tidak memberikan efek terhadap kejadian pertama. Ya, saya coret ya yang kurang tepat, yang tidak tepat ya. Ini coret bukan ya. Jadi rumusnya adalah PAD dengan syarat bahwa kejadian B tidak memberikan efek terhadap kejadian A. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan?
Oke, contohnya begini. Kelas 519 1 sampai 2 orang ya. Ini 29. Kemudian saya pilih ketua kelas. Berapa peluangnya? Peluang terambil dari orang nomor 1 ke 29 ini sebagai ketua kelas? 1/29. 1/29. Tuh, sekarang saya mau ambil lagi PIC kelas. Mata kuliah ekonometrika. Berapa peluangnya? 1/28, Pak. 1/28. 1/28. Terus ada lagi yang bisa 1/8 semuanya? 1/8 ya. Nah, ini maksudnya. Artinya, kalau saya bilang ini adalah kejadian A dan ini kejadian B, maka kejadian A ini ya dia memberikan efek, mohon maaf, berarti saya gambarnya ada salah. Mananya? Nah, kejadian A ini memberikan efek terhadap probability kejadian B. Benar nggak memberikan efek? Bayangkan yang tadi ini 29. Kok sekarang jadi 28 pembaginya? Ada yang bisa jelasin? Oke. Jumlah sampelnya berkurang, Pak. Oke, Mas, jumlah sampelnya berkurang karena di sini kalau kalian dulu mengenal namanya adalah konsep tanpa mengembalikan. Ya, kalian dulu ingat ya, tanpa pengembalian sampelnya. Ya, kalau misalkan Mas tadi yang ketua kelas ini udah dipilih terus saya kembalikan lagi ke sini, maka ada kemungkinan nggak si yang ketua kelas ini akan kepilih sebagai PIC juga? Ada. Ada, Pak. Oleh karena itu maka di sini disebut tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian, maka rumusnya adalah seperti ini. PA peluang A dikali peluang B jika A sudah terjadi. Nah, ya. Peluang B jika A itu yang ini 1/28. Ya. Tanpa pengembalian. Nah, kalau contoh lain nih, nah kalian masih SMA dulu hafal. Saya ingat lah waktu SMA SMP itu dulu contohnya itu pasti begini. Saya punya kotak isinya kelereng merah, ini misalkan 10 kelereng lah atau 6 atau 7 kelereng nih kayak gini ya, betul ya? Waktu SMA nih ingat kelereng gitu kan. Saya ambil satu kelereng, misalkan ada 7 kelereng, berapa peluangnya? 1/7 ya. Nah, kemudian katanya saya kembalikan lagi kelerengnya ke sini. Nah, kemudian peluangnya berapa? 1/7 lagi kan? Kembalikan lagi 1/7. Beda dengan nanti kalau tanpa pengembalian. Setelah saya ambil, maka peluangnya berkurang ya. 1/7, 1/6. Betul ya gini ya? 1/5, 1/4 ya. Misalkan saya ngambil 4 kelereng. Maka peluangnya tinggal dikaliin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini konsepnya seperti ini. Ketika additional itu, kalian pastikan bahwa apakah kejadian A ini nih memberikan efek atau tidak terhadap probability kejadian B-nya. Ya, ketika dia memberikan efek, maka harus di-adjust. Di-adjust-nya seperti apa? Di-adjust-nya seperti pakai ini. Peluang B jika A terjadi. Ya, itu. Ya, itu terkait dengan konsep dari additional atau multiplication ya, bagaimana peluang B jika A terjadi. Nah, kalau di soal, ini clue lagi nih ya. Suruh membuktikan apakah misalkan ya kejadian A ini memberikan efek terhadap probability kejadian B, bagaimana menentukannya? Ya. Apakah kejadian A memberikan efek terhadap kejadian B, atau misalkan kalau dalam ini dibilangnya apakah kejadian A dan B ini adalah kejadian tanpa pengembalian, misalkan seperti itu, sepertinya tanpa pengembalian. Bagaimana kalian membuktikannya? Oke, buktikannya cukup di sini ya. Apakah peluang B jika A
itu akan sama dengan peluang B. Kan di situ. Kalau ini sama, ya, kalau ini sama berarti ya dia tanpa pengembalian. Oke, itu adalah terkait dengan konsep dari additional atau multiplication rule. Oke, ini notasinya peluang A dan B, peluang even A ya, kejadian terjadi pada percobaan pertama dan kejadian B setelahnya ya, itu peluang A dan B. Nah, kemudian ada lagi yang disebut diagram pohon. Ini kalau kalian menentukan sampel space tadi yang saya sampaikan, kalian bisa menggunakan sampel space menggunakan ini. Salah satunya kalau mudah, artinya mudah itu gampang lah. Kalian tidak terlalu banyak menggunakan kertas gitu ya untuk menentukannya kan seperti ini nih, ya. Misalkan kalian punya kejadian A, ya kejadian A true false, berarti 2 kategori, ya. Selanjutnya kejadian B, si mahasiswa bisa milih A sampai E, berarti 5 kategori. Maka ininya di sini, ya apa namanya, outcomes-nya ada 5, ada 10, yaitu M kali N. Ini adalah outcomes-nya. Nah, ketika outcomes-nya ada 10, saya bisa menentukan, menghitung peluang. Berapa peluang mahasiswa menjawab true pada posisi pilihan gandanya B. Berarti di sini yaitu 1/10. Ya, itu menggunakan diagram pohon. Ya, silakan bisa. Nah, ini conditional probability yang tadi ya. Yang PB jika A ini itu disebut conditional probability ya. P ya, peluang B jika A ini adalah disebut conditional probability. Jadi peluang B-nya itu harus di-adjust ya ketika A terjadi. Ya kalau misalkan secara ini dibilangnya adalah kalau dari secara ini ya atau apa soal atau apapun itu misalkan saya mengambil sampel dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Nah kan beda ya. Kalau tanpa pengembalian berarti di-adjust tuh PB jika A. Tapi kalau dengan pengembalian, PB jika A-nya akan sama dengan PB. Baik, rekan-rekan, sampai di sini dulu materi saya. Saya mohon izin untuk mendengarkan azan terlebih dahulu di tempat saya, mungkin sekitar 5 menit. Mbak Rina, Mas Ajis, Mbak yang lainnya. Oke, baik ya, boleh ya. Kita istirahat mendengarkan azan terlebih dahulu. Mbak Rina, Mas Ajis. Oke, baik. Baik, Pak. Baik, terima kasih Mas atau Mbak. Mungkin sekitar 5 menit ke depan saya sambil istirahat peregangan atau minum. Kita akan istirahat selama 5 menit ke depan. Baik, terima kasih Mas semuanya.
Baik, kita lanjutkan kembali rekan-rekan semuanya. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Ya, baik. Ya. Makasih Mbak Rina. Masih jelas suara saya Mbak Rina? Atau terganggu lagi? Untuk sekarang jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita, pertemuan ketiga, rekan-rekan semuanya. Ini conditional probability, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian di tempat saya malah baru azan, yang dekat banget ya. Tapi kita dengarkan sebentar lagi saja dulu ya. Mohon maaf Mbak Rina, rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Mbak Rina, Mas Ajis, dan kelas 519 yang lainnya. Saya akan lanjutkan ya materi kita. Nih, conditional probability itu harus memastikan bahwa kejadian A sudah terjadi dan dia memberikan efek terhadap kejadian B-nya ya. Contohnya tadi paling mudahnya adalah mengangkat atau memilih ketua kelas dan PIC-nya dengan pengambilan atau tanpa pengembalian. Oke, ini lambangnya ya, peluang B jika A, ya, B given A, B jika A sudah terjadi. Ya. Nah, independen versus dependent. Nah, ini bisa juga untuk membuktikan bahwa peluang tersebut, kejadian tersebut independen atau tidak. Nah, waktu di additional, waktu di additional itu yang OR, ya, kalian membuktikan independen dan tidak independen juga bisa ya, yaitu apa? Peluang A atau B itu apa? Tadi peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B ya. Nah ya, kalau dia independen maka ininya kosong kan? Ya, kalau dia independen ininya kosong ya, bebas. Satu itu. Jadi kalau dia ingin membuktikan independen atau tidak, kalian bisa menggunakan konsep OR ini satu. Ya. Yang kedua pakai konsep dan. N. Kalau konsep N tadi apa? Peluang A dan B. Apa peluang A dan B itu? Peluang A dikali peluang B jika A. Ya, peluang A dikali peluang B jika A. Nah, kalau dia independen, ya tidak saling berpengaruh, maka peluang B jika A ini akan sama dengan peluang B. Ya, dia tidak memberikan efek. Ya, independen itu apa? Berarti kalau kita kasih sampaikan di ini, berarti apa? Dengan pengembalian. Ya, dengan pengembalian mengambil sampel, dengan pengembalian tadi misalkan saya mengambil sampel ketua kelas, ya, dengan pengembalian, ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti suatu saat buktikan apakah kejadian ini independen atau tidak, kalian bisa pakai dua cara, OR atau AND, tergantung yang diketahuinya apa.
ya. Kalau misalkan diketuainya OR, ya kalian pakai OR. Kalau yang diketuainya N, ya pakai N. Ya. Kalau OR ya pakai yang ini, kalau N ya pakai yang ini. Gantung ya. Saya lanjutkan. Oke, sudah banyak clue nih. Sudah banyak clue yang keluar, lumayan ya. Oke, ini dependent. Kalau dependent dia memberikan efek ya terhadap kejadian B-nya. Dan tapi ya, efek ini belum tentu apakah kejadian A berpengaruh atau saling mempengaruhi terhadap kejadian B. Dia hanya baru memberikan efek peluangnya. Tapi apakah kejadian atau tadi ya perolehan bahwa ketua kelas yang dipilihnya si A akan menyebabkan PAC-nya yang dipilih si B? Tidak. Ya, itu belum sampai ke sana. Kalian akan belajar ini ketika kalian belajar ekonometrika nanti. Ya. Ekonometrika, yaitu apa? Ekonometrika itu bahwa misalkan X berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau di sini belum. Atau ekonometrika itu A berpengaruh terhadap B. Ya, di situ. Tapi kalau di sini belum. Ya, pastikan bahwa dependent ini dia belum tentu causality, sebab akibat. Dia hanya dependent itu ya kalau di diagram Venn apa? Pakai ini ya. Nah, gitulah ya. Ini diskusi ya waktu itu ya saya kasih soal lah ya. Buktikan bahwa ini independen atau tidak. Nah, ada yang memang pakai ini tapi tidak bisa menjelaskan. Wah, ini apa ini independen, tapi maksud saya adalah dari data itu, dari data yang sudah ada yang saya sampaikan, apakah dia independen atau tidak, tolong buktikan. Nah, kalau datanya itu berbentuk peluang, ya harusnya kalian menggunakan ini, harusnya OR dan AND. Tapi kalau datanya berbentuk kejadian tadi ya, kejadian lahir laki-laki dan perempuan, ya itu sudah pasti apa? Ya terpisah lah, yang paling bebas ya. Tidak mungkin ada dua-duanya, tidak mungkin ada dannya ya, seperti itu. Itu contohnya. Saya lanjutkan. Ya sebenarnya bisa menggunakan 3, yaitu menggunakan satu lagi ya ini ya. Kalau misalkan datanya sudah jelas terpisah ya, dia menggunakan diagram Venn. Lanjut, ini ya formal multiplication rule itu ada peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B jika A ya. Kalau dia independen, maka peluang B jika itu apa? Sama dengan peluang B ya. Cukup di sana ya membuktikannya. Lanjut. Ini dalam multiplication rule yang A tadi, N tadi, kalian harus pastikan, pastikan bahwa itu independen atau tidak. Ya, itu. Karena kalau dia independen atau tidak, maka dia akan berpengaruh terhadap ininya. Peluangnya akan beda, ya. Seperti tadi ya, pengalinya akan beda. Ya, kalian harus pastikan dia independen atau tidak. Ini rekapannya ya. Kita sudah punya multiplication A dan B, apakah dia independen? Kalau ya ke sini, kalau dia tidak independen dia ke sini. Ya, kalau dia tentunya tidak independen maka harus adjust. Apa sih independen itu, Pak? Independen itu misalkan tadi kalau saya sampaikan adalah misalkan dia dengan pengembalian. Karena ketika dengan pengembalian, maka peluang B-nya sama saja. Dia tidak ada pengurang dalam peluang B-nya. Ya, kalau dia independen. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, itu probability. Nah, ada namanya ini. Ini kalau di statistik biasanya disebutnya adalah rule of thumb atau asumsi ya. Nah, bagaimana sih kalian tadi menentukan dia independen atau tidak? Nah, ya kan independen atau tidak ya. Nah, kalian membuktikan independen atau tidak. Independen itu berarti kan dia dengan pengembalian lah, seperti itu. Dengan pengembalian kan bisa menggunakan tabel diagram Venn atau OR, rumus OR atau rumus N. Ada satu lagi gunakan namanya rule of thumb. Syaratnya jika populasi yang kalian gunakan banyak, besar nih populasinya besar N-nya, dan kalian mengambil kecil N, maka itu sudah dianggap sebagai independen. Ya, misalkan penduduk Indonesia berapa? 230 juta jiwa. Kalian mengambil 500, itu kan kecil ya. Dari 230 juta kalian ngambil 500, maka sudah pasti dianggap itu adalah independen. Ya. Ya, jadi ya independen ketika small sampelnya kecil diambil dari populasi yang besar. Nah ini summary-nya ya, kalau additional rule itu A or B, addition
plus add itu berarti tambah ya. Kalau multiplication n PA ya, multiply itu berarti kan kali lah ya, kali ya. Tapi dia harus pastikan apakah kejadiannya independen atau tidak. Rekapnya, oke, saya sampai sini selesai. Nah, saya akan lanjutkan pada konsep at least one ya. Ada conditional probability. Nah, at least one itu misalkan seperti ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kalau saya punya kejadian misalkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki apa nih? Perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah ini adalah kejadian 3 kelahiran. Ya. Kalau ditanya misalkan at least one, satu laki-laki, ya, peluang misalkan minimal satu laki-laki, ya, X-nya misalkan minimal satu laki-laki, ya, berarti minimal satu laki-laki itu seperti ini, at least one. Maka peluang kalian kan seperti ini kan, X lebih besar dari 1 itu berarti kan bisa gini ya, kalian nyari peluang yang 1, peluang 2, sampai berapa? Laki-lakinya ada, tiga-tiganya ya, ada 3 nih ya, peluang 3. Karena kan kejadiannya 3 ya, laki-laki at least one 1 ya, berarti kan minimal 1, berarti peluang laki-laki 1 mana? Cari. Berapa? Peluang laki-laki 1 berarti ini ya. Laki-laki 1, mana? Laki-laki 1 ini ya, 1, 2. 2/8 misalkan. Laki-laki 2. 1, 2, 3. 3/8. Laki-laki 3, 1/8. Berarti kan tinggal dikalikan ya. Nih, at least one. Ya. Ada juga caranya yang paling mudah adalah kalian tentukan peluang laki-lakinya itu adalah 0. Nah, peluang laki-laki 0 mana? Peluang laki-laki yang 0 mana? Berapa peluang laki-laki 0? 1/8 kan? Oke. Dapat dari mana 1/8? Yang perempuan semua, Pak. Oke, yang perempuan semua ya. Oh, sini satu lagi ya. Mana yang perempuan semua nih? Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Oh, di sini satu lagi harusnya ya, perempuan ya. Ya, dicek lagi lah, silakan ini dicek lagi. Paling tidak kalau misalkan benar seperti ini, berikan 1/8 ya. Maka peluang at least one, misalkan laki-lakinya 1 seperti ini, kalian bisa pakai menggunakan yang tadi. 1 dikurangi peluang X-nya 0, yaitu 1/8. Berarti berapa? 7/8. Ya, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki. Oh, ini perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 8 pas ya. Nih, seperti ini. Jadi bisa menggunakan ini. Ini adalah key konsep dari at least one. Silakan. Kalian bisa menggunakan ini dengan artian bahwa kalian harus cari satu-satu dulu. Atau ini kan enak nih. Kalau ini cuma 3 ya. Kalau misalkan tadi saya sampaikan 10, ya kalian harus nyari 10. Ya, tentunya ya itu. Oke. Kemudian ada conditional probability. Kalau conditional probability adalah tadi ya, bahwa pastikan bahwa kejadian A sudah terjadi. Oke, itu adalah untuk conditional probability, yaitu apakah peluang B jika A sudah terjadi. Oke, di sini ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Kan ya. Nah ini at least one itu berarti equivalent to one or more, 1 atau laki-laki ya, 1 atau lebih, ada pakai komplemen, 0 sama sekali. Tadi saya sebutkan laki-lakinya 0, berarti kan pakai yang perempuan semua. Ya bisa menggunakan itu. Nah ini 1 min P0 seperti itu ya. Contohnya tadi ada conditional probability. Nah conditional probability sebenarnya kan kalian cukup dari ini ya. Masih ingat yang peluang A dan B?
Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B jika A. Maka kalau saya balik, peluang B jika apa? Peluang B jika A adalah peluang A dan B. Dibagi peluang A. Ya, mudah ya. Makasih Mas. Jadi cuma hampir seperti itu saja ya. Selesai ya. Ini adalah cara menghitungnya peluang conditional probability ya. Nah, mudah ya. Oke. Saya lanjut. Kenapa agak cepat? Ini intuitive conditional probability-nya tadi ya, bahwa asumsinya ini harus sudah terjadi nih, event A-nya sudah terjadi. Ini recap-nya selesai. Nah, kemudian ya, ketika kita menghitung peluang, maka apa namanya yang tadi saya sampaikan, isu atau krusial utama itu menentukan SS-nya, sample space-nya. Kalau space-nya gampang, saya tinggal bikin himpunannya. Kalau susah, nah kita akan belajar di sini, yaitu menghitung number dari sampel space ini. Umumnya menggunakan permutasi dan kombinasi, ya. Sini. Namun sebelum kita ke permutasi kombinasi, kita akan belajar namanya faktorial. Apa itu faktorial? Ada yang masih ingat faktorial? Misalkan n faktorial, atau misalkan 4 faktorial itu apa? Ada 4 faktorial itu apa artinya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1, Pak. Oke, betul ya, 4 faktorial itu. Kemudian kalau 0 faktorial apa? Berapa? 1. 1 ya. Oke, selesai ya. Saya di faktorial sudah selesai berarti ya. 4 kali 2 kali 1. Ini ya, saya akan lanjutkan. Itu faktorial. Oke, ini bisa menggunakan ini, fundamentalnya bisa menggunakan ini sebenarnya. Kalau kalian mudah menggunakan diagram tree-nya, yaitu M kali N, selesai di sana, ya bisa menggunakan itu. Namun kalau agak susah, misalkan dia menggunakan apa segala macam, dia bisa menggunakan faktorial. Ini sebenarnya fundamentalnya yang tadi ya, pakai yang diagram tree tadi, yaitu M kali N, sebenarnya kan sama ya, M kali N. Cuma kita bawa ke faktorial nantinya tuh seperti ini, 4 kali 3 kali 1, dan ini akan kita bawa ke permutasi dan kombinasi ya. Nah, ini faktorial rule-nya ya. Di n faktorial itu adalah n kali 1, n dikali n min 1, n min 2, n min 3 sampai ke 1 faktorial atau 0 faktorial. Nah, ini saya akan bawa ke sini, untuk utamanya memang ke sini ya, yaitu namanya permutasi. Permutasi itu konsepnya adalah ada di sini ujungnya. ABC ini beda dari CBA. Selesai. Ya. Artinya apa? Dia memperhatikan urutan. Kalau memperhitungkan urutan, ya kalian menggunakan namanya permutasi. Tadi contohnya ya, presiden, wakil presiden, ketua kelas, PIC, atau apa lagi. Itu memberikan urutan. Ya. Apalagi kemudian ini juga masih permutasi, namun dia menggunakan ada yang identik ya satu sama lainnya. Nah, dia menggunakan ini n faktorial, n1, n2 dan sampai nk faktorial. Tapi konsepnya masih permutasi. Nah, kita akan bedakan menggunakan ini kombinasi. Nah, kalau kombinasi dia menggunakan bahwa ABC ini sama dengan CBA ya. Maka rumusnya begini ya. Saya akan bawa pada konsep pengerjaannya. Ini permutasi versus kombinasi ya. Bahwa permutasi itu misalkan dia ordering berurut ya, sedangkan kombinasi kan dia sama saja ya, ABC sama dengan CBA. Maksudnya di situ. Nah, itu terkait permutasi kombinasi. Utamanya kita akan bawa ke sini. Nanti sebenarnya cara menghitungnya ya. Yuk kita akan lihat ya binomial dan Poisson. Nah, untuk chapter 4 sebenarnya saya selesaikan, yaitu konsep dari peluang sampai pada permutasi dan kombinasi ya. Itu sudah saya selesaikan. Jadi ketika kalian menggunakan permutasi seperti apa? Permutasi itu ABC tidak sama dengan CBA, selesai sana ya. Kombinasi itu ABC sama dengan CBA. Nah, itu adalah chapter 4. Nah, sekarang kita ke chapter 5. Chapter 5 kepada probabilitas diskritnya. Oke, sebelum saya ke sana, kita diskusi. Ada yang bisa membedakan chapter 2 di sini? Chapter 3, chapter 4 dan chapter 5. Oke, silakan. Ada yang punya diskusi? Bedanya apa kira-kira?
Ada yang bisa bantu saya menjelaskan bagaimana chapter-chapter tersebut? Ada yang bisa bantu saya? Ada? Belum? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nanti kita latihan soal saja, biar lebih jelasnya. Kita ke sini ya. Untuk chapter 2 dan 3, kalian berbicara deskriptif. Jadi, untuk chapter 2 dan 3, kalian belajar yang namanya ini, X dan F. X dan F, distribusi frekuensi. Ya, isinya apa? Distribusi frekuensi itu seperti ini isinya. Yang satu berapa kali, dan sama ya. Nanti ketemu kalian yang namanya ini, X bar dan S. Ketemu X bar dan S. Sama ya. Kemudian di chapter 4, kalian belajar peluang tadi ya. Peluang satu buah dadu, maka dia akan peluang. Nah, ya. Chapter 5, gabungan dari yang atas sama yang bawah ini menjadi, kan chapter 5-nya ini ya, PX kan. Nah, chapter 5-nya kalian akan belajar X ke PX. Tadi kan dari sini kalian bisa menentukan X bar dan S. Dari sini pun kalian bisa menentukan X bar dan S juga. Cuma caranya beda rumusnya. Ya, ketika kalian punya X dan F seperti ini rumusnya. Kalau kalian punya ini seperti ini rumusnya. Ya, itu terkait dengan probability yang akan kita pelajari di chapter berapa? 5 ini. Kemudian kita akan berbicara namanya random variable. Random variable itu apa sih? Acak. Intinya itu ya, bahwa dia acak. Ketika acak itu apa? Peluangnya sama. Ya, konsepnya dari acak itu peluangnya sama kayak dadu. Kalau dadunya adil, fair, peluang 1/6 itu akan sama semua. Nah, itu acak. Nah, probability distribusi. Nah, untuk probability distribusi ini, ya, ini di sini kalian mengenal nanti namanya di bab 1 atau bab tadi ya, chapter 1, chapter 2 tadi, kalian mengenalnya X misalkan. X, ya. Probability distribusi, kalian mengenalnya X dan F. X. Berapa, ini nanti kalian di sini akan mengenalnya X dan Fx ya, yang tadi chapter 2 chapter 3. Di sini baru kalian akan terkait dengan probability. P probability ya. Dia bisa menggunakan ini juga graph, table atau formula. Dia menggunakan deskriptif. Sama ya. Konsepnya kalau yang ini terkait dengan frekuensi, ini terkait dengan peluang. Ya. Tuh. Nah, sekarang ke discrete. Apa sih itu discrete? Sekali lagi ya, waktu pertemuan pertama sudah kita sampaikan, discrete ini adalah finite atau table. Apa itu finite? Contohnya apa kira-kira? Discrete itu apa? Oke, discrete ada yang bisa mencontohkan discrete? Belum? Oke, discrete itu misalkan membeli satu buah telur, 2 buah telur, 3 buah telur. Tidak ada telur yang 2,1 telur. Itu discrete. Kalau continuous, tinggi badan. Ada yang 168,1, 168,2. Kita tidak tahu ini sampai berapa. Infinite, many value. Ya, itu adalah continuous. Ini cara menentukan sum-nya. Kalau misalkan dia terkait discrete, dia umumnya menggunakan notasi ini. Sigma namanya. Sigma peluang X ini 1. Nanti kalau kalian berbicara variabel yang continuous, bentuknya adalah integral. Integral P kali X. Sama dengan 1. Kalau continuous bilang integral. Ya. Nah, kalau kalian discrete menggunakan sigma P kali ini sama ya, jumlah peluang X itu adalah 1, di mana nilai peluang itu adalah 0.
Sama konsepnya, jumlah peluangnya 1. Nah, kemudian bagaimana saya mencari nilai rataannya? Nilai rataannya dicari dari sini. Mu, sigma kuadrat, rumusnya ini. Kan kalian tadi ya, punya X, punya Fx. Ini adalah chapter 2, chapter 3. Kemudian chapter 4 kalian punya Px. Kemudian chapter 5 kalian punya X dan Px. Nah, cara mencari mu tinggal dikalikan saja. Kali-kali jumlah kan. Dapat ya. Sigmanya dapat. Oh, kalau mau pakai shortcutting juga bisa. Ini kan dx kuadratkan dulu, dikali Px-nya dikurangi mu kuadrat. Boleh, silakan pakai yang mana saja. Ini probability distribution-nya. Ya, ini probability distribution-nya terkait dengan pemusatan dan variance. Ya. Kalian ingat saja, kalau saya sih menyampaikan, kalian ingat desain datanya. Desain datanya ini, apakah kalian punyanya X dan Fx? Karena ketika kalian punya X dan Fx, kalian memaksakan pakai rumus ini ya tidak bisa. Ya, sampai kalian habis waktu pun ya nggak bisa. Kalian hanya punya X dan Fx ini menggunakan rumus ini. Nah, satu lagi, kalau desain datanya X dan Px, baru kalian menggunakan rumus ini. Kalau yang ini kan apa? Kemarin sudah kita pelajari ya, ada rumusnya, saya tidak hafal. Sekali lagi saya tidak hafal, sama ya. Saya tidak hafal, tapi saya tahu konsepnya. Mungkin ini ada rumusnya, ada menggunakan Fx itu, ya. Seperti itu ya, terkait dengan probability distribution-nya. Ada yang tanyakan? Masih cukup jelas? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Ini kan Boleh, silakan, berarti kita harus nyari salah satu dulu gitu ya, Pak. Kita cari X-nya, berarti kita nyari PX-nya juga gitu, Pak. Atau gimana ya, Pak? Betul, Mbak Rina. Jadi kita harus cari tahu dulu peluang masing-masingnya, baru nanti diketahui nilai harapan dari mean dan variance ya. Ya, kita harus tahu dulu karena ini nanti jumlah, bentuknya adalah jumlah ya. Ininya jumlah seperti ini. Jadi kita punya X, kita punya PX, baru nanti kita kalikan nih. X kali PX-nya di sini berapa? X dikali PX-nya berapa? Ya. Kayak tadi ya, kalau X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan PX-nya 1/6, 1/6, 1/6, ini pengalinya berapa? Baru jumlah kan di sininya. Dapat mu, ya kan? Kemudian untuk sigma, X dikali mu dulu nih. X dikali mu, dikurangi mu dulu, dikuadratkan kali PX. Seperti itu Mbak Rina, memang kita harus tahu masing-masing peluang ini untuk mencari mean dan variance-nya, untuk melihat probability distribution-nya. Seperti itu Mbak Rina, ada ini ya kan? Cukup jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya adalah contoh ketika dalam suatu inferential statistik kita punya yang namanya unusual result. Nah, kalian masih ingat ya waktu kita belajar unusual data. Nah, unusual data waktu itu berapa? Ketika alfanya 95%, di sini X bar, di sini 2S, di sini minus 2S. Yang disebut unusual kan yang ini ya. Ingat masih dulu pertemuan 1 ya. Ini unusual data ya. Ini data. Bedakan ya. Ini data ya. Data ya. Ketika kalian punya data X, ya datanya X-nya banyak, kemudian kalian hitung Fx-nya, kemudian kalian jadikan histogram seperti ini. Ya, kan urutannya seperti itu kan. Urutan seperti ini ya. Ini tabel distribusinya. Kemudian kalian ini ternyata seperti ini Pak bentuknya. Oh, berarti normal. Apakah ada unusual data? Saya hitung nih. Min 2S, di sini 2S, ya. 2S ini X barnya, ini min 2S. Kalau ada data di sini berarti disebut unusual. Ini unusual. Itu untuk data. Nah, sekarang untuk yang namanya probabilities, konsepnya adalah gini. Ketika kalian misalkan contohnya ya, saya melemparkan 100 kali koin. Koin itu kan hanya 2 sisi ya. 1 gambar, 1 angka. Ternyata keluar yang namanya gambar 992 kali. Menurut kalian, koin itu adil atau tidak? Koin itu 2 sisi. Kalau peluangnya adil pasti ya semuanya peluangnya adalah setengah. Kalau setengah itu dikalikan 1000 ya paling tidak mendekati 500. Ini udah 992, maka peluang tadi misalkan 992 ini adalah gambar. Berarti peluang gambar ini adalah 992 dibagi 1000. Hampir mendekati 1. Nah, kan? Berarti saya bisa bilang koin ini tidak fair. Tidak adil koin ini. Karena udah jelas peluangnya jauh, ya.
Ya, sama. Kalau kalian mungkin waktu kecil suka nggak dulu apa gambar ya? Yang tepuk-tepuk gitu, pasti sih, oh saya langsung ditempel dua-duanya biar sama gitu kan. Ada yang tadi mengalami seperti itu ternyata Mas Kevin. Kita tukang ngibulin probability ternyata Mas Kevin ya. Nah jadi ditepuk, oh ternyata gambarnya saya apa tempel, gambarnya sama. Jadi mau ke sini tetap yang itu, mau ke sini juga tetap yang itu ya. Nah itu masa lalu, masa kecil yang dinikmatin tentunya dibandingkan sekarang gadget ya. Itu ya, jadi itu tidak adil. Contohnya lah seperti itu. Kalau misalkan kalian mengetahui itu tidak adil ya. Jadi kalau seperti itu, wah ini ketahuan nih peluangnya pasti udah bukan 0,5 lagi, peluangnya menangnya 1 ya. Ya, kalau kita tahu itu peluangnya menangnya 1 bukan 0,5 lagi. Oke, baik saya lanjutkan. Itulah kalau konsep misalkan kita punya sesuatu tapi peluangnya kita ubah. Saya lanjut. Nah ini macam menentukan ternyata soalnya ditentukan seperti ini karena ini peluang ya, peluang ini sebenarnya. Kalau peluang disebutkan sebenarnya unusual high tinggi ya jika N trialnya tadi misalkan 1000, yang unusual high-nya dia ternyata peluangnya kurang dari 0,05 X lebih. Nah kalian catatkan di sini X lebih, bayangkan. Ya, tadi kan berapa? Kalau misalkan koinnya tadi 99 ya, peluang yang sebelahnya tadi kan sangat kecil ya, kurang dari 0,05. Sama kalau misalkan ada unusual rendah, X atau lebih kecilnya sama peluangnya adalah kurang dari 0,5. Jadi ketika batasnya itu adalah kurang dari 0,5, biasanya ini disebutnya alfa ya. Itu kita disebutnya adalah itu unusual tinggi atau unusual rendah. Peluang kita nyebutnya adalah peluang ya, bukan data ya, peluang. Ketika tadi kurang 0,05 ya kayak tadi saya nepuk-nepuk gambar, ternyata peluang saya kalah itu udah pasti kurang dari 0,05, orang saya udah pasti mendekati 1 semua. Tadi kan yang 992 itu peluangnya mendekati 1 ya. Kalau yang satu lagi udah pasti kalah, nggak mungkin ya. Dia pasti kurang dari 0,05. Itu untuk probabilities. Oke. Ini expected value. Expected value itu apa sih? Dia adalah nilai harapan. X kali PX. Ini sama dengan, kalau kita bilang ini adalah sama dengan mu nantinya. X kali PX ini adalah ini mu. Ya, min. Ya, mu. Nilai harapan. Ya, nilai harapan itu X kali PX. Expected value-nya. Ini saya akan bawa ke binomial. Binomial ini hanya 2, yaitu apa? Sukses dan ini ya 6 fix misalkan 1000 kali ini fix dia independen. Nah sekali lagi kalau independen seperti apa ya, berarti kalau independen kan peluang B jika A-nya sama dengan peluang B ya, seperti itu. Dan dia hanya dua kategori, sukses dan gagal ya. Nah, itu ini ya peluang S sama dengan P, peluang gagalnya ada 1 min P, Q ya. Di sini adalah peluang sukses atau gagal. Nah, saya mengingatkan di peluang binomial ini kalian harus ya mendefinisikan yang sukses itu apa, gagal itu apa. Karena ada kalanya misalkan 1 atau 2 orang berbeda nih. Kalau menurut dia sukses ini misalkan dapatkan B, gagal ini mendapatkan A misalkan. Nanti ada lagi kebalik. Namun kalaupun kebalik ketika ini didefinisikan ya, kemudian dia masuk pada rumus ini. Rumusnya kan di sini. Nah, rumusnya di sini. Kalaupun dia dibalik, dia akan sama hasilnya. Asalkan ya sejalan saja. Kalau dia gagal ya, maka dia berapa? Kalau misalkan dia gagal, maka dia akan berkorespondensi dengan X. Kalau dia sukses, dia akan berkorespondensi dengan N min X. Ya, ini untuk binomial. Jadi tentukan sukses atau gagalnya. Nah, bedanya binomial sama Poisson. Nah, ini min sama variannya sama ya. Untuk min binomial X kali PX segala macam. Kemudian saya ke ini. Nah, kalau menggunakan binomial ya, bahwa min itu bisa kalian menggunakan ini langsung. Tadi yang ditanya kemarin, apakah saya seluruh peluangnya? Kalau kalian bawa itu ke distribusi binomial, tidak harus Mbak Rina mendapatkan seluruh yang namanya peluangnya Mbak Rina.
Jadi cukup, oh saya punya N 100 kali, OP-nya adalah 0,3. Ya udah, mu-nya ini. Selesai Mbak Rina. Jadi nggak usah lagi Mbak Rina tadi menggunakan apa? Yang ini. Menggunakan, menggunakan area ini. Ya, banyak seperti itu. Namun harus dipastikan ini. Nah, ya, sorry. Nah, harus dipastikan ini. Binomial ini punya karakteristik ini. Number of trial-nya sama, independen, sukses, dan lain. Seperti itu. Ya, kalau terpenuhi, bisa menggunakan yang ini. Ini untuk binomial. Nah, Poisson. Kalau Poisson dia menggunakan rumusnya di sini. Nah, dia sebenarnya datanya berbentuk interval. Bedanya sama binomial, dia berbentuk interval. Kalau binomial kan ini sukses, gagal ya, 2 kategori kan. Kalau ini adalah berbentuk interval. Ya, bedanya di situ ya. Kemudian rumusnya ini mu x dari segala macam. Ini adalah requirement-nya, karakteristik dari Poisson-nya, di mana min-nya itu, min-nya ini sama dengan mu, parameternya, sigma-nya itu adalah akar dari mu, ya, cukup mudah. Jadi ketika kalian, oh ini ternyata data saya adalah Poisson, ketika data saya menyebar Poisson, maka min saya mu, standar deviasi saya adalah akar mu, cukup di sana, ya. Tapi ada ininya, nah ininya. Dia adalah requirement-nya di sana. Ini perbedaannya antara Poisson dan binomial, di mana Poisson itu dia adalah interval, ya, dan kalau binomial itu adalah kategorik, itu satu. Kemudian untuk binomial n-nya jelas sampai n saja, ya, n-nya tetap. Tapi kalau Poisson dia tidak ada limitnya, ya, itu bedanya. Rule of thumb-nya, nah ini satu lagi. Poisson susah ya. Tadi mencari Poisson itu kan rumusnya ini ya. Ini ya, susah nih. Oh, pakai sekian-sekian susah. Poisson ini bisa didekati dengan binomial yang tadi ya sukses gagal dengan syarat ini. Dengan syarat bahwa ya ini N-nya lebih besar dari 100 dan NP lebih kecil dari 10. Kalau ini terpenuhi, kalian bisa menggunakan binomial. Ya. Nah, mudah nih ketika kalian ini terpenuhi menggunakan binomial, kalian langsung saja bahwa mu itu rumusnya adalah ini. Nanti sigma rumusnya ada satu lagi. Ya. Ada satu lagi sigma. Oh, tidak ada, udah. Cukup. Jadi cukup di situ ya sebenarnya. Kalau binomial bisa didekati oleh Poisson bisa didekati oleh binomial seperti syaratnya n-nya lebih dari 100 dan n kali p-nya itu berapa tadi? Kurang dari n kali p-nya kurang dari 10. Sekian mungkin rekan-rekan semuanya dari saya materi ketiga ini. Kalau ada yang tanyakan silakan ya, kalau ada kita istirahat dulu, kita bisa lanjut di WhatsApp group atau kalau ada silakan mungkin yang ditanyakan Mbak atau Mas semuanya. Hadir semua ya Mbak Rina, kecuali tadi Mas ini mungkin agak telat ya. Saya akan ke portalnya. Hadir semua Mbak Rina? Hadir Pak. Ya. Hadir semua. Silakan kalau ada yang tanyakan. Saya sambil menyelesaikan portal ya. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Berarti untuk tipe distribusi ini kan ada banyak Pak. Berarti nanti kita tuh harus tahu kalau di soal ini memakai distribusi yang mana begitu Pak? Atau biasanya tuh di soalnya dicampur terus nanti dicampur gitu Pak rumus-rumusnya atau bagaimana? Oke. Baik, harusnya satu. Jadi ketika ini menggunakan distribusi ini, kalian harusnya menggunakan distribusi itu. Jadi satu, tapi biasanya dibelokkan. Maksudnya dibelokkan itu seperti ini. Kalian mempunyai data seperti ini, menyebar Poisson misalkan. Nah, kalian terkecoh kan? Oh, ketika menyebar Poisson, pasti kalian langsung kepada ini Poisson ya? Betul ya? Ketika kalian Poisson, pasti kalian langsung merujuk pada apa namanya Poisson ya. Tapi kalian lupa, ternyata kalian harusnya mengecek dulu tuh n-nya berapa, n kali p-nya berapa. Kalau n-nya diketahui misalkan
berapa tadi? Kurang lebih besar dari 100 dan NP-nya kurang dari 10, ya, maka itu bisa menggunakan binomial. Seperti itu, Mbak siapa? Konsepnya. Jadi sebenarnya satu, cuma biasanya dibelokkan lah sama kita dibelokkan, Mbak Silvi atau Mbak Rina dibelokkan. Jadi oh ini Poisson, tetapi kita bukan ke sana sebenarnya arahnya. Nih kalian harus cek dulu ya N-nya 100 atau tidak, lebih dari NP-nya berapa. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Cukup? Mbak Rina, kalau cukup kita lanjutkan di WhatsApp group mungkin. Mbak Rina, Mas Ajis. Cukup? Atau ada yang tanyakan lagi, silakan. Ada, Mas Ajis, Mbak Rina? Kita cukupkan di WhatsApp group, boleh? Mbak Rina, Mas Ajis? Kalau udah nggak ada yang nanya, boleh Pak. Oke, yang Saya cukup, Pak. lain cukup, Mbak Rina? Ya, kalau dirasa cukup bagi teman-teman ya cukup, Pak. Ya, silakan. Tapi saya menyampaikan dulu jika ada yang ditanyakan, silakan. Tapi kalau tidak ada, kita akan lanjut WhatsApp group. Kalian akan belajar mandiri ya selama 30 menit ini. Saya menggunakan WhatsApp untuk apa namanya soal saya akan berikan di WhatsApp group ya. Sebentar. Nah, soalnya saya berikan di WhatsApp group. Silakan nanti kalian bisa dikumpulkan melalui LMS ya. Tapi LMS-nya saya akan buka saja sampai hari ini ya. Maksudnya tidak terbatas di selesai hari ini ya.